Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi. Kita akan membicarakan tentang firman Allah pada saat ini. Sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Setiap kali ada firman Tuhan yang diberitakan kepada kami, itu membuat kami kuat di dalam Tuhan, menambah kerohanian iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan Yesus apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Itu adalah kebaikan semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Ajar kami percaya terus kepada firman-Mu, ya Tuhan Yesus, dan kami akan mengalami perkara-perkara heran di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 4. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat lagi melihat, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu lagi bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Puji Tuhan, saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca baru saja itu menceritakan tentang Ishak dan Esau pada saat Ishak berusia 137 tahun. Usia yang sudah tua, usia yang sudah sangat lanjut, saudara-saudara. Dan Alkitab katakan matanya sudah tidak dapat melihat lagi, matanya sudah menjadi kabur. Ia berpikir tentang hari kematiannya sudah dekat. Tetapi nyatanya di bagian yang lain, saudara-saudara, Alkitab juga mencatat bahwa Ishak mati di umur 180 tahun. Saudara-saudara, ada orang yang sekalipun matanya kabur, tetapi masih mempunyai semangat untuk hidup. Semangat dan tidak memikirkan tentang hari-hari kematiannya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 48, ayat 10 sampai 11 menceritakan tentang Yakub, saudara-saudara, Israel. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, Yakub ini diubah namanya menjadi Israel oleh Allah sendiri. Kejadian 48 ayat 10 sampai 11 katakan, "Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.'" Saudara-saudara, Yakub, Israel terpisah sekian tahun lamanya dari anak kesayangannya Yusuf. Pada saat dia terpisah, Yusuf ada di Mesir, Yakub ada di Kanaan. Yakub merasa bahwa tidak akan mungkin lagi untuk dapat melihat Yusuf, anak kesayangannya, tapi Allah memberikan kesempatan yang indah baginya. Ia dapat melihat kembali Yusuf. Bahkan ia dapat pergi ke Mesir untuk menjumpai Yusuf, tinggal bersama-sama dengan Yusuf. Lebih daripada itu, Israel bersemangat. Israel atau Yakub ini menjadi bersemangat karena bukan hanya Yusuf yang dia dapat lihat, tetapi dia juga dapat melihat keturunan dari Yusuf, anak-anak dari Yusuf. Mata adalah sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh seseorang. Tidak ada seseorang pun yang ingin tidak mempunyai mata, saudara-saudara. Tapi mata juga yang dapat menentukan
kemana arah hidup kita. Karena mata ini terbagi menjadi dua bagian. Kalau kita mau bagi ya saudara-saudara, ada mata jasmani, ada mata rohani. Lukas 11 ayat 34, Yesus katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ada mata jasmani, tapi kemudian juga ada mata rohani. Dan mata yang dimaksud di Lukas 11 ayat 34 tentu saja bukan hanya mata jasmani saja, tetapi juga mata rohani. Dalam Alkitab ada orang-orang yang walaupun mata jasmaninya baik, tetapi tidak memiliki mata rohani yang baik, saudara-saudara. 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17 menceritakan tentang seorang nabi yang bernama Elisa, mempunyai seorang pembantu, saudara-saudara. Pada saat itu mereka sedang dikepung oleh musuh. Mereka dikepung oleh tentara musuh, saudara-saudara. Lalu si abdi Allah ini, pembantu Nabi Elisa ini, kemudian dia melayangkan matanya. Dia hanya melihat tentara-tentara musuh yang mengelilingi dan mengepung dia. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17 itu ceritakan. Tapi apa yang Elisa katakan? Dia berdoa kepada Allah untuk agar supaya mata rohani dari bujangnya ini, dari hambanya ini, dari pembantunya ini dapat dibuka, dapat terbuka, dan Tuhan membukanya, melihat, sehingga dia melihat pertolongan Allah yang besar. Dikatakan begini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Kuda dan kereta api yang dikirim oleh Tuhan merupakan satu bantuan, pertolongan dari Tuhan kepada Elisa dan pembantu dari Elisa ini. Sehingga mereka tidak perlu takut akan kekuatan musuh. Mempunyai mata rohani yang dapat terbuka, melihat pertolongan Allah yang besar, adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan orang percaya. Dan itu hanya dapat terjadi dalam hidup kita bila kita menaikkan doa kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang membuka mata rohani kita. Karena kalau bukan Tuhan yang membuka mata rohani kita, maka mata rohani itu tidak akan terbuka, saudara-saudara. Kita tidak akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Seorang yang bernama Hawa, saudara-saudara, kita pasti tahu Hawa, bukan? Dia adalah istri dari Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Pada satu kali Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, semua pohon yang ada di Taman Eden itu boleh kau makan buahnya, tapi hanya pohon yang di tengah-tengah Taman Eden yang tidak boleh dimakan. Kalau saja mereka memakannya, mereka akan mati. Allah mempunyai satu rencana besar dalam hidup Adam dan Hawa pada saat itu. Allah membentuk mereka sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Dan Allah ingin mereka hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Tapi apa yang kemudian terjadi pada saat ular menghampiri Hawa? Kemudian dengan bujukan-bujukan manisnya, dia membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kejadian pasal 3 ayat 6 katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Mata rohaninya baik, tapi mata jasmaninya baik, tetapi mata rohaninya buta sama sekali. Dia hanya melihat pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakannya itu baik kelihatannya, memberi pengertian. Tapi mata rohaninya ini buta sama sekali. Dia tidak dapat melihat mengapa Allah melarang dia untuk memakannya.
Karena Allah mempunyai satu rencana yang besar bagi hidup manusia yang diciptakan oleh Allah. Mata rohani yang buta tidak dapat dipakai untuk melihat rencana-rencana Allah yang besar. Mata rohani yang buta tidak dapat dipakai untuk melihat pertolongan Allah yang besar. Kejadian 6 ayat 2 menceritakan bagaimana keadaan dunia pada saat manusia bertambah banyak. Ada anak-anak Allah di dalamnya. Tapi anak-anak Allah pun melayangkan matanya dan mereka melihat bahwa ada orang-orang yang tidak percaya, perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Allah. Itu menarik hati mereka untuk diambil menjadi istri mereka, sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Tapi mereka lakukan itu. Kenapa? Karena mata rohani mereka buta. Mereka tidak dapat mengerti rencana Allah yang besar. Mereka binasa. Kemudian Tuhan menghukum mereka sehingga mereka mati binasa di dalam dosa mereka. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita mempunyai mata rohani yang dapat melihat pertolongan Allah dan apa rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu rencana Allah yang besar bagi setiap orang percaya. Apakah itu? Memberikan satu hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Tapi kalau mata rohani kita buta, saudara-saudara, rencana Allah itu tidak akan dapat terlihat. Sehingga ada begitu banyak orang-orang percaya yang mengabaikan rencana Allah yang besar ini. Mereka tidak lagi menghargai pekerjaan Allah mengirim anaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Allah rela memberikan anaknya mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia. Satu rencana Allah yang besar. Tapi bila mata rohani buta, rencana Allah itu tidak akan dapat terlihat. Orang yang tadinya percaya akan begitu mudah meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, dan hidupnya akan binasa di dalam dosa mereka. Yang Allah inginkan dalam Efesus 1 ayat 18 adalah, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada bagian-bagian dalam kemuliaan Allah yang Tuhan akan berikan bagi hidup kita. Ada suatu tempat yang begitu mulia yang Allah sudah kerjakan dan tetap Allah kerjakan bagi kita orang-orang percaya. Kita akan dapat melihat itu bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Sebab itu marilah saya ingin mengajak kita semua untuk selalu kita berdoa kepada Tuhan. Bukalah mata rohaniku Tuhan, supaya aku mengerti rencana Allah yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Dan biarlah ini menjadi pengharapan kita, kekuatan kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur kepada Allah yang mengatur seluruh hidup kami. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai rencana-rencana besar dalam hidup kami. Bahkan Tuhan yang akan mengerjakan kekekalan, keselamatan, kemuliaan itu bagi kami. Kami tidak dapat melihat hal itu dengan mata jasmani kami sendiri, Tuhan. Tapi kami harus melihatnya dengan mata rohani kami. Tuhan, tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami memiliki mata rohani yang dapat melihat hal-hal rohani yang besar yang Allah kerjakan bagi kami. Tuhan, tolong kami menghargai rencanamu, kasihmu, kesetiaanmu ya Tuhan, pengorbananmu bagi kami. Dan mata kami tetap kami tujukan kepada Allah yang sudah menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Tuhan, Engkau kiranya bekerja di dalam kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan nama-Mu dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin.